Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusupriyati, guru SMA Negeri 1 Nagreg. Kali ini akan memaparkan permasalahan yaitu konflik antar siswa di sekolah. Dimulai dari deskripsi permasalahan. Konflik sendiri diartikan sebagai suatu perselisihan atau pertentangan sebagai proses disasosiatif dalam hubungan interaksi sosial, di mana semua pihak yang berada di dalamnya hendak mencapai tujuan dalam waktu bersamaan. Di lingkungan sekolah, konflik dapat diartikan sebagai suatu pertikaian maupun pertentangan antara satu individu dengan individu yang lainnya, atau kelompok satu dengan kelompok lain yang terjadi di lingkungan sekolah. Konflik penyebabnya timbul karena berbagai persoalan. Adapun contoh konflik di sekolah akan dijelaskan di bawah ini. Contoh konflik di sekolah pertama adalah munculnya satu geng di lingkungan sekolah. Geng adalah salah satu bagian dari kelompok sosial yang bisa saja tercipta di lingkungan sekolah. Hal tersebut memang tidak bisa dihindari, mengingat manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup secara individu. Akar permasalahan, munculnya kelompok atau geng di sekolah. Contoh konflik di sekolah yang pertama adalah munculnya geng di lingkungan sekolah. Geng adalah satu bagian dari kelompok sosial yang bisa saja tercipta di lingkungan sekolah. Hal tersebut memang hal yang tak bisa dihindari, mengingat manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup secara individu. Munculnya ini kerap dijumpai di sekolah menengah atas atau SMA, mengingat siswinya menginjak usia remaja dan secara psikologis serta kemampuan dalam berpikir masih dalam tahap berkembang, memperluas pergaulan sosial, dan di usia mencari teman sebaya yang lebih mengerti kondisi emosionalnya daripada orang tua. Alternatif solusi. 1. Guru sebagai moderator. Tenaga pengajar memiliki banyak peran dalam menjalankan profesi di sekolah. Khusus untuk mengatasi konflik antar siswa, guru sebaiknya menjadi mediator atau penengah bagi pihak yang bertikai. Sebagai role model murid-muridnya, guru diharapkan memperlihatkan pengaruhnya tanpa pandang bulu. Siapapun yang berkonflik, maka guru menjadi tempat siswa untuk berkonsultasi. Meredam konflik yang terjadi pada peserta didik memang bukan perkara mudah. Butuh skill komunikasi yang baik untuk memediasi mereka. Oleh karena itu, guru seharusnya belajar lebih peka terhadap situasi dan memahami konsep konseling dan mediasi dengan tepat. Jadi tidak hanya guru BK yang berkewajiban memiliki skill tersebut. Kemudian, melakukan pendekatan atau asertif. Tindakan asertif merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan emosional individu secara jujur dan terbuka. Peran guru dalam menetapkan pendekatan asertif bertujuan agar siswa dapat lebih rasional dan mengekspresikan suasana hatinya. Selain itu juga lebih berani mengutarakan pendapat serta mempertahankan hak-haknya. Melalui cara ini, siswa yang terlibat konflik bisa lebih terbuka kepada satu sama lain tentang problem yang menyebabkan pertikaian. Pendekatan asertif membantu siswa agar tidak ada pihak yang merasa terintimidasi sedangkan pihak lainnya merasa berkuasa. Dengan demikian, permasalahan akan lebih mudah diatasi ketika siswa yang terlibat konflik bersikap asertif. Kemudian, mendampingi siswa tanpa penghakiman. Menjalankan peran ini sangat penting. Siswa yang membuat konflik butuh pendampingan khusus. Mereka didampingi bukan untuk dihakimi, namun untuk didengarkan dan dibantu mengatasi permasalahannya. Dikarenakan di usia mereka yang masih diliputi perkembangan ketidakstabilan menghadapi konflik, guru tidak boleh lengah dalam mendampinginya. Sikap netral, cara pandang yang objektif, serta kemampuan menghidupkan komunikasi dua arah adalah kuncinya. Dari problem yang dilakukan peserta didik, para guru juga belajar dan turut bertumbuh lebih baik, sebagaimana diri guru yang tidak mau dihadiri sembarangan. Begitupun dengan siswa, mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sportif dari pendidik, meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Kemudian memberikan edukasi problem solving. Nah, selain tindakan saat konflik berlangsung, guru juga perlu melakukan upaya preventif. Salah satunya adalah dengan sering melatih peserta didik akan problem solving, mulai dari memecahkan masalah yang ringan, sedang, hingga konflik sesuai dengan usia mereka. Tindakan konkret yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan studi
khusus kepada siswa yang mereka analisis dan diselesaikan. Semakin baik guru membuat waktu khusus untuk memberikan edukasi mengenai ini, namun jika memungkinkan bisa dengan menyikapinya di setiap pelajaran. Siswa akan terbiasa dengan problem solving apabila interaksi secara real antara siswa juga diterapkan dasar-dasar tersebut. Ketika terjadi konflik, penyelesaiannya tidak akan serumit sebelum mereka teredukasi. Kemudian mengomunikasikan masalah siswa kepada wali. Peran ini dilaksanakan hanya ketika konflik yang terjadi sudah sulit diatasi oleh guru. Orang tua atau wali siswa berhak untuk mengetahui masalah anak-anaknya. Komunikasi yang dipakai pun tidak hanya berupa pemberitahuan, namun harus melibatkan mereka pada diskusi sehat dengan guru untuk menemukan titik penyelesaian. Kemudian hasil pemecahan. Melakukan pendekatan asesif. Dengan tindakan asesif, siswa berkonflik setiap individu secara jujur dan terbuka. Siswa dapat lebih rasional dan mengekspresikan suasana hatinya. Selain itu juga lebih berani menguraikan pendapat serta mempertahankan hak-hak dirinya tanpa ada intimidasi. Dengan demikian, permasalahan lebih mudah selesai. Setelah ada pemerdamaian khusus, mereka didengarkan dibentuk mengatasi permasalahan, kemudian bisa mengomunikasinya dengan siswa yang lain yang bersengketa, maka bisa diberikan jalan dengan tengah untuk saling mengerti dan memaafkan. Kemudian, sikap netral yang dilakukan oleh guru diperlukan yang sportif terhadap mereka menjadi kunci bagaimana kita harus menjadi pengadil pada kebijakan tingkah mereka, sehingga bisa membuat keputusan dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah dan bisa mendamaikan mereka kembali. Setelah berkomunikasi dengan orang tua wali siswa mengenai masalah anak-anaknya, mereka lebih banyak memperhatikan apa yang dilakukan anaknya, sehingga lebih intens berhubungan dengan wali kelas dan berusaha memberi pengertian dan pengawasan khusus supaya tidak terjadi konflik antar siswa kembali. Terakhir adalah solusi berdasarkan sumber. Yang pertama, pendampingan siswa tanpa penghakiman. Yang kedua, melakukan edukasi problem solving. Yang ketiga, melakukan pendekatan asertif. Yang keempat, mengomunikasikan masalah siswa dengan walinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.